Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita diberi kesempatan nikmat Islam dan iman dan nikmat sehat. Sengaja kita dapat berkumpul di masjid ini dalam rangka menjalankan ibadah sholat berjamaah. Pertama-tama mungkin ulun dari pengurus masjid Asipar Masjid Ulin Banjarmasin mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Kemudian kami juga mengucapkan kepada donatur karyawan rumah sakit Ulin, baik dokter, perawat, manajemen yang telah menyisihkan sedikit rezekinya untuk membukakan puasa di Masjid Asipar Rumah Sakit Ulin Banjarmasin. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan rezekinya dan mendapatkan pahala seperti orang yang melaksanakan puasa. Dalam kutub ini mungkin ulun sedikit akan menyampaikan tentang pahala atau apa yang didapatkan orang ketika mengalami sakit. Mungkin selama ini kita tahu sakit ini adalah mungkin sebagai cobaan dari Allah. Namun kita harus tahu mungkin sebagai gurah, sebagai kesabaran kita, apa sih yang kita dapatkan selama kita mendapatkan ujian atau cobaan sakit yang kita alami selama ini. Mungkin kita tahu bahwa yang namanya sakit adalah semua mulai dari zamannya Nabi sampai kita sekarang tuh semuanya mendapat cobaan yang namanya sakit. Tidak ada satu makhluk pun yang luput dari cobaan sakit ini. Jadi kadang istilahnya itu semua makhluk terutama manusia akan mengalami namanya sakit. Mungkin apa-apa yang mungkin kita sampaikan dalam kutub yang singkat ini, cuma ulun minta maaf kalau memang dalam penyampaian ini melebihi dari apa yang 7 menit. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 22, Ma asaba a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabja'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Jadi ya Allah, tiada sesuatu bencana pun yang menimpa di bumi ini baik pada dirimu sendiri, melainkan telah ditulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakan dunia dan sisinya. Jadi sebenarnya cobaan-cobaan yang kita alami ternyata sudah ada catatannya. Jadi ya kita tuh kitabnya sudah ada, namun kita tidak mengetahui kapan kita akan sakit tersebut. Kemudian Rasulullah juga bersabda, Inna min asadan nasi bala'al anbiya'a summal ladina yalunahum summal ladina yalunahum summal ladina yalunahum. Jadi ya Nabi, sesungguhnya manusia yang paling berat cobaannya adalah para nabi. Nah sebenarnya kita ini tidak apa-apa kalau dibandingkan nabi. Kemudian yang setelahnya, dan setelahnya. Nah, kalau kita lihat Nabi yang paling berat cobaannya mungkin kita tahu Nabi Ayub alaihissalam. Beliau orang yang sangat kaya. Kemudian dicoba Allah, akhirnya hartanya habis. Kemudian punya anak, kemudian anaknya meninggal. Nah, salah satu cobaan yang berat Nabi Ayub alaihissalam adalah sakit yang dideritanya. Jadi penyakitnya itu menular sampai Nabi Ayub alaihissalam ini dikucilkan, sampai dibuang ke tempat sampah, bayangkan. Jadi daging yang melekat pada tubuh Nabi Ayub itu sampai berjatuhan, sampai tersisa tulang dan ototnya saja. Cobaan Nabi Ayub, sakit beliau sangat luar biasa. Kemudian istrinya berkata, wahai Nabi Ayub, apakah engkau tidak memohon kepada Allah untuk disembuhkan? Kemudian Nabi Ayub berkata, coba bayangkan seorang nabi
bahwa aku menerima cobaan ini dengan sabar dan aku tidak meminta kesembuhan. Kenapa? Aku telah diberikan kesehatan selama 70 tahun. Aku malu dengan sehat yang lama, aku cuma dicoba dengan sakit berapa tahun ini, aku memohon untuk kesembuhan. Jadi seorang nabi tidak memohon untuk kesembuhan, cuma dengan kesabaran beliau yang sangat sabar, ternyata Allah Subhanahu wa taala juga akan menyembuhkan Nabi Ayub alaihissalam karena berkat kesabaran yang dipegang teguh oleh Nabi Ayub alaihissalam. Kemudian, mungkin apa-apa aja yang kita dapatkan kalau ketika sakit. Jadi kabar gembira bagi orang sakit itu apa sih yang kita dapatkan kalau kita sakit? Pertama, kata Allah akan menghapus dosa. Nah, ternyata kalau kita sakit dengan sabar tidak mengeluh, Allah akan menghapus dosa. Sesuai firman Allah dalam ayat surah Asy-Syura ayat 30, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Jadi ya Allah, dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahannya. Jadi sini jelas. Jadi penyakit itu bisa dari kita dari perbuatan kita sendiri. Mungkin kita tidak menjaga kebersihan. Kalau itu datangnya dari Allah berarti cobaan atau ujian. Cuma kalau sakit itu bisa datangnya dari kita sendiri. Kenapa? Kita tidak menjaga kebersihan kita sendiri. Kemudian Rasulullah juga bersabda dalam hadis Bukhari, yaitu ma yusibul muslima min nasibin wala wasabin wala amhammin wala rujni wala adan wala gamin hatta sawqati yusaquha illa kafarallahu biha anhu min khotaya. Tidaklah menimpa seorang muslim berupa kelelahan, kesakitan, gelisah, kesedihan dan gangguan, kesusahan sampai duri yang menusuk, melainkan Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Jadi ini adalah ganjaran atau yang akan didapatkan apabila kita sabar dalam menerima cobaan sakit tadi. Kemudian apa lagi yang akan kita terima? Jadi akan meraih derajat yang tinggi. Jadi ini sesuai dengan hadis Rasulullah. Ulun baca artinya aja. Ada seorang hamba yang meraih kedudukan mulia di sisi Allah bukan karena amalan. Allah memberi cobaan dengan sesuatu yang ia benci hingga ia dapat meraih derajat mulia tersebut. Jadi amalan yang kita laksanakan, jadi juga ada amalan yang tidak kita ketahui. Mungkin salah satunya ya Allah Rasulullah tadi, apabila kita menerima cobaan itu dengan sabar, maka akan mendapatkan pahala dan kedudukan insyaallah yang sangat tinggi. Jadi walaupun kita beramalan, kalau kita sabar menerima ujian akan mendapatkan pahala yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi ganjaran yang akan diterima? Kita termasuk kebaikan insyaallah kita, apa yang kita sabar dalam menerima ujian, kita termasuk kebaikan nantinya oleh Allah. Kemudian apalagi yang akan kita dapatkan apabila kita sabar dalam menerima ujian sakit. Kemudian Rasulullah bersabda, ganjaran sesuai dengan musibah. Jadi ganjaran itu sesuai dengan musibah yang kita dapat. Apabila musibah yang kita dapat lebih besar, maka ganjaran pahalanya juga besar. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah, hadis Tirmidzi dan Ibnu Majah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna izamal hazai ma'a izamil bala wa inna allaha ija ahabba qauman latahum paman radiya falahur rada wa man sahita falahus suh." Jadi apa ya Nabi? Sesungguhnya besar balasan seimbang dengan besarnya musibah. Apabila Allah mintai sebuah kaum, maka ia akan mengujinya. Barang siapa yang ridha, maka Allah akan mendapatkan keridhaan. Barang siapa yang benci, maka juga dia akan mendapat kebencian. Jadi kuncinya apa?
Kalau kita ridho dengan penyakit, maka kita harus ridho. Jadi kalau orang biasa mungkin kalau dapat musibah dia akan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Cuma kalau orang yang sudah beriman mungkin ya imannya tinggi, dia bukan mengucapkan innalillah, malah dia alhamdulillah. Nah, jadi beda. Kalau orang imannya tinggi dia bukan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tapi dia akan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa? Dengan yang diberikan cobaan terhadap kita, berarti Allah sayang dan kita, Allah akan meninggikan derajat kita. Jadi makin banyak kita dapat ujian, itu tandanya Allah sayang dan Allah selalu mengingatkan kepada kita. Kalau kita sehat terus mungkin kita lupa dengan nikmat yang diberikan. Akhirnya dengan diberikan cobaan kita sadar, oh ternyata sakit. Dengan kita tidak bisa bernapas saja, kita dipasang oksigen baru bisa napas. Mungkin dari situlah kita akan mendapatkan rasa syukur yang sangat luar biasa. Dengan napas yang ditahan oleh Allah aja sebentar, mungkin 2-3 hari kita mengeluh. Bayangkan kita, apalagi Allah akan memberikan sakit yang lama. Jadi dengan sakit Allah akan meningkatkan iman kita, memberikan derajat yang lebih tinggi lagi kepada kita semua. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, jangan bersedih hati, jangan berkecil hati, bahwa apabila kita menerima sakit dengan sabar, kemudian dengan keyakinan bahwa ini adalah ujian atau cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan insya Allah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat nanti. Kemudian apa-apa yang mungkin ya, ini ada mungkin beberapa hadis. Ternyata Nabi juga memberikan gambaran beberapa hadis tentang sakit. Kemudian jenis penyakit dan pahalanya. Jadi di sini Nabi menggambarkan kalau penyakit demam atau panas. Nih mungkin artinya ulun bacakan. Jadi riwayat dari Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah SAW masuk menemui Ummi Sa'ib. Kemudian berkata, kenapa kamu menggigil seperti ini? Kemudian wanita itu menjawab, aku demam, semoga Allah tidak memberkahi penyakit demam ini. Rasulullah menegurnya. Jadi wanita ini ternyata mengeluh, kemudian ditegur oleh Rasulullah. Kemudian janganlah kamu mencela penyakit, karena ya kata Rasulullah, dia dapat menghapus kesalahan Bani Adam sebagaimana seorang pandai besi mengikis kotoran dari besi. Jadi dengan sakit, dengan sabar, dengan hadis ini jelas bahwa apabila kita sabar, maka dosa-dosa yang kecil-kecil kita insya Allah akan hilang dengan apa yang diberikan ujian tadi. Hadis riwayat Muslim. Kemudian apalagi salah satunya ya Rasulullah, ini kalau sakit kepala apa ya Rasulullah? Kalau sakit kepala kepada seorang muslim atau duri yang menusuknya, Allah akan mengangkat derajatnya pada hari kiamat kelak dan Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Ibu Abi. Jadi ternyata setiap penyakit itu ada pahala khusus yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW. Jadi apa kesimpulan dari ini? Mungkin kita sebagai seorang muslim bahwa hendaknya kita dicari bahwa sakit yang kita terima ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita sadar bahwa dengan kesadaran bahwa penyakit yang kita terima adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun mungkin kita sendiri yang mengakibatkan, cuma kita anggap bahwa itu ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apalagi supaya kita lebih sabar. Ingatlah besarnya ganjarannya sakit dan bersabar di atasnya. Jadi kita ingat bahwa penyakit yang kita terima Allah pasti akan memberikan pahala apabila kita dengan sabar dengan ujian sebelum. Kemudian apalagi hendaknya kita ingat bahwa hari-hari selalu kita sehat, dahulu kita sehat. Jadi dengan sakit ini kita baru sadar. Mungkin pian-pian kada pernah sakit, ternyata sakit. Ternyata apa sakitnya? Pian serangan jantung. Nah ternyata pian selama dirawat, kemudian pian sudah mengalami sakit yang luar biasa. Kemudian dengan bantuan oksigen. Nah setelah sembuh pian baru sadar bahwa nikmat sehat itu sangat luar biasa untuk kita. Kenapa? Apabila kita sakit, amun kita imannya tidak kuat, maka banyak hal-hal kewajiban yang
tidak kita laksanakan. Coba kadang-kadang kita melihat sendiri, banyak kita sakit, dahar bisa saja menggerakkan badan, tangan, cuma kita lupa dengan kewajiban Allah Subhanahu wa taala, salah satunya sholat. Nah, ini salah satu bahwa dengan sakit itu bisa menjerumuskan kita kalau tidak kita sabar dan bersyukur. Kebanyakan kan kita minta maaf, orang sakit itu lupa dengan sholat kebanyakan. Seharusnya keluarga mengingatkan, kalau kada bisa wudhu diwudukan, kalau kada bisa jauh dengan tayamum. Kita sebagai keluarga kita wajib mengingatkan bahwa sakit tetap yang nama kewajiban sholat itu dilaksanakan. Sampai ya Rasulullah kan kalau kita sakit, kalau kada kawa barabah bahereng atau behereng dengan kedipan mata pun kita harus melaksanakan. Jadi kewajiban orang sakit tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan sholat, kecuali dia dalam keadaan koma dan tidak bisa lagi, maka itu adalah ujur dan Allah akan memaafkan. Cuma kalau kita masih bisa, maka kewajiban sholat ini wajib kita laksanakan. Kenapa? Sholat inilah yang nanti pertama kali dihisab dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Apabila sholat kita baik, maka insya Allah apa-apa sedekah ataupun kebaikan-kebaikan yang kita laksanakan insya Allah diterima. Kenapa? Sholat kita baik, insya Allah yang lain akan diterima Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin apa yang ulun sampaikan ini mohon maaf pun kalau ada salah dalam penyampaian, minta halal minta ridho. Kesalahan yang ulun sampaikan dari diri pribadi ulun, kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ulun tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.